Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriyati dari Piawud 4 semester 3 Pendidikan Islam Anak Usia Dini Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini 4-5 tahun. Pertama, A. Pengertian anak usia dini. Anak usia dini adalah anak yang berumur 0-6 tahun. Anak usia dini memiliki batasan tertentu, karakteristik yang unik, dan perkembangan yang sangat pesat dan fundamental. Menurut Bikaler dan Snowman, anak usia dini adalah anak yang berusia 3-6 tahun. Beberapa ahli pendidikan membagi anak usia dini menjadi 4. Yang pertama, kelompok bayi atau infanse, yaitu usia 0-1 tahun. Yang kedua, kelompok awal berjalan atau toddler, usia 1-3 tahun. Yang ketiga, kelompok prasekolah atau praskol, usia 3-4 tahun. Yang keempat, kelompok usia sekolah atau kelas lanjut SD, usia 7-8 tahun. Tahap perkembangan anak usia dini. Setiap organisme memiliki perkembangan selama masa hidupnya. Perkembangan memiliki organisme yang bersifat konkret maupun yang bersifat abstrak. Yusuf Samsu mengemukakan bahwa perkembangan adalah suatu perubahan yang dialami individu menuju tingkat lebih dewasa yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Para ahli berpendapat bahwa tahap perkembangan ditetapkan menjadi 3, yaitu A. Tahap perkembangan periodisasi biologis, B. Tahap perkembangan periodisasi didaktis, C. Tahap perkembangan periodisasi psikologis. C. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini 4-5 tahun. Pada umumnya, anak usia dini memiliki perkembangan yang normal. Banyak faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini 4-5 tahun. Salah satunya adalah faktor lingkungan dan faktor genetik. D. Karakteristik perkembangan anak usia dini 4-5 tahun. Karakteristik anak usia dini merupakan individu yang memiliki tingkat perkembangan yang relatif merespons segala sesuatu dari berbagai aspek perkembangan yang ada. Adapun karakteristik perkembangan anak usia dini 4-5 tahun yaitu 1. Perkembangan fisik motorik. Perkembangan fisik pada setiap anak tidak selalu sama. Ada yang mengalami pertumbuhan secara cepat dan ada juga yang mengalami pertumbuhan secara lambat. Pada masa kanak-kanak, pertumbuhan tinggi dan berat badan sangat relatif seimbang. Perkembangan motorik anak terdiri atas 2 bagian, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik kasar pada anak usia 4 tahun yaitu melakukan gerakan sederhana seperti berjingkrak, melompat, berlari ke sana kemari, dan menunjukkan kebanggaan dan prestasi, serta dapat mengambil risiko seperti jika anak dapat naik tangga dengan 1 kaki dan berani turun dengan 1 kaki. Pada usia 5 tahun, anak lebih berani untuk berlomba dengan teman sebayanya atau orang tuanya. Adapun perkembangan motorik halus pada anak usia 4 tahun yaitu dapat dilihat dari koordinasi pada motorik anak lebih semakin meningkat dan menjadi lebih tepat seperti bermain balok dan kadang lebih khawatir tidak dapat menyusun balok lebih tinggi lagi dan tidak menghasilkan susunan yang sempurna. Pada usia 5 tahun, anak lebih memiliki koordinasi pada mata yang sangat lebih bagus dan dapat memadukan tangan, lengan, dan anggota tubuh lainnya dalam bergerak. Kedua, perkembangan kognitif. Pada usia 4-5 tahun, anak berada dalam perkembangan kognitif praoperasional, yakni penguasaan sempurna akan objek permanen yang dimiliki si anak. Anak juga lebih memiliki kesadaran akan aksi yang diperbuatnya. Yang ketiga,
perkembangan sosial emosional. Pada usia 4-5 tahun, perkembangan emosi pada diri anak akan lebih meningkat seperti amarah, ketakutan, iri hati yang tidak masuk akal. Keempat, perkembangan bahasa. Pada usia 4-5 tahun, pengumpakan kata pada anak meningkat layaknya orang dewasa. Anak mulai memproduksi ujaran yang lebih panjang, kadang secara gramatik, kadang tidak. Cara meningkatkan karakteristik anak usia dini 4-5 tahun. Terdapat beberapa cara meningkatkan karakteristik anak usia dini 4-5 tahun. Yang pertama, bersikap konsisten. Yang kedua, mengajarkan agama pada anak. Yang ketiga, mengajarkan kejujuran. Yang keempat, mengajarkan kedisiplinan. Yang kelima, toleransi. Dan keenam, mengajarkan kemandirian pada anak. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.